Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kegiatan agenda kita yaitu pendampingan individu kedua, visi dan prakasa perubahan sekolah. Bersama saya Suryadi Putra SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Padang, yaitu Ibu Asnahati MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Kota Padang yang mewakili. Dan pada kesempatan kali ini yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan dapat bersama kita insya Allah sampai sesi akhir nantinya. Dan salam hormat tertumpu kepada ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Nurmira MPD, yang mana beliau telah banyak memberikan waktu dan bimbingan kepada saya dalam hal pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini sampai hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini kita akan melaksanakan diskusi yang nantinya juga akan menjadi acuan sebagai refleksi terhadap visi pada sekolah kita saat ini. Nah, jadi nanti melalui visi bersama inilah akan tercermin apa cita-cita sekolah kita pada murid atau apa yang kita impikan pada murid untuk kedepannya. Namun di sini kita tegaskan atau kami tegaskan diskusi kita ini bukan untuk merubah visi dari sekolah yang sudah ada saat ini. Namun kita hanya menyelaraskan visi yang atau impian kita bagi murid untuk murid dan apa visi yang ada di sekolah kita saat ini. Jadi mungkin tanpa mempanjang kata-kata mukadimah saya, izinkan kepada kesempatan pertama ini saya berikan kepada Ibu PP saya, yaitu Ibu Nurmira MPD, dalam menjabarkan terkait apa maksud dan tujuan kita pada kegiatan pertemuan hari ini. Kepada Ibu Nurmira dipersilakan waktu depannya. Baik, terima kasih Pak Surya. Izin kembali Ibu Kepala Sekolah. Kami di sini menyampaikan apa tujuan kami mengadakan diskusi ini, yaitu dalam rangka penunjangan pembelajaran yang diikuti oleh Bapak Surya sebagai CGP. Adapun susunan diskusi kita pada hari ini adalah yang pertama mengangkat tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, terus yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah itu sendiri, selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah kita, selanjutnya acara penutup. Nah, di sini Pak Surya sebagai CGP itu melakukan proses pendidikan. Dalam proses pendidikan ini ada pembelajaran yang dimana Pak Surya dituntut untuk menciptakan sebuah visi, yaitu visinya sebagai seorang pendidik. Nah, visi yang dibawa oleh Pak Surya ini bukan merupakan merubah apa yang sudah ada di lembaga kita. Jadi intinya visi yang dibuat oleh Pak Surya bukan merubah visi yang sudah ada. Namun di sini Pak Surya hanya mengembangkan lagi visi yang ada di sekolah, apakah sudah selaras dengan profil pelajar kota sekolah itu sendiri. Nah, pada saat kesempatan ini
Diskusi ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Surya. Kepada Bapak Surya, waktu dan tempat disilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk memimpin diskusi kita hari ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sesuai dengan yang Ibu Nur Mira sampaikan tadi, kita akan membahas harapan kita bersama dalam mewujudkan visi dan cita-cita kita untuk murid di masa yang akan datang, atau 5 atau sampai 10 tahun ke depan. Dulu kita masuk ke bagian intinya, izinkan saya dulu menjelaskan tujuan dari diskusi kita hari ini. Yang pertama yaitu, melalui diskusi ini nanti kita membuat dan menilai terkait visi di sekolah dengan tujuan yang berpihak pada murid, serta mendorong pertumbuhan diri murid itu sendiri. Yang kedua, melalui diskusi ini kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuan diskusi kita, melalui diskusi kita dapat merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua atau masyarakat yang menjadikan visi sekolah yang akan kita rumuskan bersama terhadap murid di masa yang akan datang melalui kalimat rumpang. Jadi insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan mencoba merancang atau mendiskusikan apa yang menjadi tujuan kita bersama yang tentunya bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi, khususnya di SMP Negeri 24 Padang ini. Nah, sebelumnya pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan bait puisi yang mana ini menjadi acuan bagi kita nantinya dalam merancang visi pada kegiatan kita hari ini. Puisi ini ditulis oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang nanti akan dibacakan oleh Ibu Putri, yang mana Ibu Putri ini juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang. Kepada Ibu Putri dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh Bapak Surya. Baiklah, saya akan mencoba menyampaikan puisi Aku Melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan India yang bergelora membintang di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang kuning menghijau, aku tidak lagi melihat bentang-bentang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Pelara, bukan lagi Pangkur Pelara yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Elosia dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesia, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyikan di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada Ibu Putri yang telah menyampaikan bait puisi ciptaan Bapak Insinyur Soekarno. Sungguh mendalam perkataan dan ucapannya. Hampir terharu saya mendengarnya. Beri aplaus lagi, saya sedikit lagi kepada Ibu Putri. Oke. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya berikan sedikit puisi sebelum kita merancang visi ini? Itu ada tujuannya. Jadi kami di sini dapat menyimpulkan, dimanapun kita berada, dimanapun apapun posisi kita tetap Indonesia. Jadi, apapun karakter sebenarnya yang ada dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu, dia tetap merupakan pelajar Pancasila. Yang mana siswa itu harus kita tuntun dan kita arahkan agar menjadi manusia yang merdeka. Karakter yang ada pada diri siswa itu sendiri merupakan kodrat alam yang mana harus diberikan ilmu yang bermanfaat atau berguna bagi dirinya sendiri agar dapat memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri dan tentunya dan maupun bagi orang lain. Jadi peran kita sebagai pendidik itu seharusnya menuntut kodrat murid sesuai dengan perkembangannya dan mengarahkan murid agar mencapai kemerdekaan bagi dirinya sendiri. Setelah kita melihat puisi, ada satu video akan saya tampilkan. Nanti saya minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan dari video tersebut. Berdasarkan video tadi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa dapat kita simpulkan terkait video tadi atau video tersebut?
dan pelajaran apa yang bisa atau yang dapat kita ambil dalam video tadi. Bapak Ibu, ada pesan? Ya, terima kasih Bu Yen. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Ibu PP Mira. Oke, dan Bu Uun, mohon izin. Dari video yang tadi saya lihat dan ditampilkan oleh Pak Surya, di mana saya menilai kita balikkan kepada diri kita, gimana perjuangan kita untuk bisa mencapai sesuatu itu memang tidak mudah, ya. Itu akan banyak rintangan-rintangan yang akan kita penuhi, yang akan kita jalani. Tetapi bagaimana perjuangan kita untuk bisa melalui rintangan-rintangan tersebut, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita tujuan itu tercapai. Dan saya lihat juga bagaimana semangatnya kita untuk bisa meraih cita-cita tersebut. Apapun halangan, apapun rintangan, jatuh bangunnya kita tetap tegar bagaimana bisa tercapai yang cita-cita yang kita impikan. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya berikan masukan terhadap video kali. Terima kasih Pak Surya. Oke, berdampus kepada Bu Yen. Nah, masih ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Terima kasih Pak Surya. Selamat untuk Pak Surya dan tahap selanjutnya ya. Jadi dari video yang ditampilkan tadi, betul kata Bu Yen ya, itu sudah sampai apa tujuan dari video tadi. Cuman tambahannya dari video yang ditampilkan tersebut, memang kita memerlukan beberapa hal, beberapa alat untuk menggapai sesuatu. Tetapi sebenarnya juga ada dari diri kita sendiri untuk menggapai tersebut. Tetapi jangan lupa, apabila sudah kita miliki semuanya tersebut untuk menggapainya, jangan sombong, jangan takabur, dan jangan cepat berbangga diri. Ya, jadi sepertinya tadi dia sudah memiliki alat, tapi ternyata gagal. Dan bisa lagi, ternyata di diriku sendiri ada katanya. Nah, karena dia sudah memiliki dirinya sendiri, dia menjadi sombong. Lupa dia bagaimana strategi-strategi. Jadi memang perlu untuk menggapai sesuatu tersebut ada strategi-strategi yang akan kita lakukan, dan jangan kita cepat berbangga hati, jangan kita cepat puas, dan kita harus selalu memperkirakan segala sesuatunya sehingga dapat menggapai hal tersebut. Jadi itu mungkin dapat disampaikan oleh video tadi, merupakan pembelajaran. Terima kasih Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita dalam hal memberikan tanggapannya, dan juga kepada Bu Yen. Sangat tepat dan benar jawaban yang diberikan oleh oleh beberapa tanggapan tadi. Sebenarnya memang sejatinya kita itu sudah memiliki potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Walaupun kita mempunyai aset yang ada pada diri kita, tapi kalau tidak kita asah dan tidak kita tidak kita kembangkan ke hal-hal yang positif, aset tersebut atau potensi tersebut akan tertanam tanpa kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Jadi intinya tidak ada gunanya aset tersebut yang ada pada diri kita sendiri. Nah, begitu juga dengan tujuan. Dalam hal ini, dalam merancang visi itu harus ada tujuan yang harus kita atau yang ingin kita capai atau yang ingin kita impikan. Nah, kayak tujuan itu kita harus berusaha semampu kita, sekuat kita, menggunakan aset yang kita miliki agar tujuan tersebut dapat tercapai nantinya. Baik itu pada diri kita sendiri, untuk murid pada umumnya. Baik, saya lanjutkan slide-nya Bapak Ibu. Di sini ditampilkan slide pengertian dari apa yang dimaksud dengan visi itu sendiri. Di sini jelaskan, visi itu merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian dan cita-cita, nilai dari sebuah lembaga itu sendiri. Jadi di sini kita merumuskan visi menurut impian kita bersama untuk murid-murid yang kita gambarkan itu seperti apa. Dalam konteks ini kami berpedoman jika dalam hal perumusan visi itu haruslah sejalan dengan apa yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan slide yang berikutnya ini, adapun filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu
sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, berikutnya lagi terkait dalam hal ini, yaitu sesuai dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini, yaitu Ingarso Sungtolodo ing madya mangunkarso tukuri handayani. Depan itu kita harus memberi teladan, di tengah itu kita membangun semangat, dan di belakang kita harus memberikan dorongan kepada murid itu sendiri. Selanjutnya, dalam perumusan visi haruslah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mana dalam profil pelajar Pancasila ini tertanam atau tertuang beberapa hal. Pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah beberapa gambaran bagi kita seharusnya atau sejatinya dalam hal perumusan visi, baik itu visi bagi diri kita sendiri atau bagi visi dalam di sekolah. Nah, agar mempermudah diskusi kita saat ini, nanti Bapak Ibu kita untuk melengkapi 6 kalimat umpang yang ada di layar proyektor ini atau di depan ini, yang nanti merupakan cita-cita kita bersama untuk murid, apa yang kita harapkan pada murid kita masa yang akan datang. Jadi untuk teknisnya Bapak Ibu nanti diminta untuk menuliskan jawabannya masing-masing melalui sticky note yang akan saya berikan. Setelah itu Bapak Ibu hasilnya nanti dari jawaban Bapak Ibu itu akan ditempel nanti di tempat yang telah saya sediakan di depan. Sebagai contoh misalkan kita memimpikan murid yang seperti apa. Nah itu, jadi kita itu memimpikan murid yang seperti apa. Apakah murid yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, itu contoh-contohnya. Jadi Bapak Ibu isi nanti di screen note dan kita coba rangkum secara bersama atau menyimpulkan secara bersama, sehingga nanti kita dapat mendapatkan hasil kesimpulan dari rangkuman kita tadi itu. Jadi inilah beberapa kalimat umpang yang nanti Bapak Ibu isi. Nah, untuk pertama mungkin kita langsung mulai aja mengisi kalimat umpang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid yang seperti apa. Langsung saja Bapak Ibu isi 6 kalimat umpang itu. Yang pertama kita memimpikan murid seperti apa. Nanti Bapak Ibu tampilkan di sini. Yang nomor 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Nanti nomor 5 dan 6-nya mungkin saya tampilkan di bawah nanti.
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menuliskan kalimat rumpang menurut pemahaman Bapak Ibu masing-masing. Sebelumnya kita sebelum kita masuk ke slide berikutnya, izinkan kami dulu membacakan hasil jawaban dari Bapak Ibu. Jadi mungkin saya aja membantunya untuk menyampaikan hasil dari tanggapan atau penanggapan dari kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu berikan di depan. Pertama itu kita memimpikan murid yang seperti apa. Di sini saya memimpikan murid yang berkarakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Saya sudah melihat kalimat rumpang yang pertama ini, dan saya dapat menyimpulkan poin dari kalimat rumpang yang pertama ini, yaitu kita memimpikan murid yang seperti apa itu sama-sama memimpikan murid yang berkarakter baik dan berakhlak mulia. Jadi itu sejalan sebenarnya dengan harapan saya sendiri, yaitu kita menginginkan murid itu mempunyai akhlak dan karakter yang baik guna dapat bersosialisasi baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, untuk soal kalimat rumpang yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita dalam hal menuntun anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita memberikan pengajaran pada saat itu. Di gambaran, kalau kita memberikan pengajaran kepada anak yang zamannya tahun 80-an dengan zaman yang era teknologi saat ini, mungkin jauh berbeda. Karena zaman 80-an itu teknologi sangat sulit untuk didapatkan. Dan sekarang kalau kita berikan semacam ceramah kepada anak-anak, dia sangat gampang untuk membosan dalam hal mengikuti pembelajaran itu. Nah, jadi kita cobalah untuk berkreasi dalam hal memberikan pembelajaran sebenarnya. Jadi di nomor 2 ini mungkin kita percaya murid itu akan menjadi pribadi yang sukses di kehidupannya mendatang. Sehingga kontribusi untuk untuk bangsa kita itu yaitu bangsa Indonesia. Dan tentunya mesti harus ada dorongan dan tuntunan dari kita sebagai tenaga pendidik agar nantinya murid itu dapat melatih kemampuan yang mereka miliki dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan murid itu seperti apa. Mungkin saya coba membacakan yang paling ujung, yang hijau. Di sekolah kita mengutamakan kemerdekaan dalam belajar yang dipandu dengan rambu-rambu yang jelas, ya Bu ya. Jadi pada dengan rambu-rambu jelas. Jadi di sekolah kita mengutamakan kemerdekaan dalam belajar yang dipandu dengan rambu-rambu yang jelas. Jadi mungkin maksudnya gini, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid, baik itu dari segi ekstrakurikulernya maupun dari segi intrakurikulernya. Tapi harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah tentunya. Dan salah satu contoh pelayanan yang baik itu kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada murid, memberikan eskul-eskul yang diminati oleh murid tersebut, dan memfasilitasi murid tersebut untuk mengembangkan potensi dia, apakah ikut mengikuti perlombaan, olimpiade di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Nah, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita itu sadar betul bahwa murid memiliki keanekaragaman minat dan bakatnya. Disiplin itu kunci utama kesuksesan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya diajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompetensi, berakhlak mulia dan cerdas serta mandiri. Jadi dapat disebutkan di sini bahwa murid itu layak sebenarnya mendapatkan pendidikan sesuai dengan ranah dan atau tindakan kelas mereka masing-masing. Jadi di sini kembali lagi kepada kita sendiri sebagai seorang guru itu, tenaga pendidik, kita ingin melihat murid yang sukses, tentu kita harus bisa memberikan pelayanan atau kebutuhan dan karakter siswa itu sendiri ketika dalam hal memberikan pengajaran. Yang keempat, kita warga sekolah ini yakin untuk mungkin satu saja saya bacakan di sini, bisa menjadi teladan bagi murid untuk bisa mencapai cita-cita. Nah, jadi sebenarnya kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Jadi kita bisa mendidik murid itu dan mengarahkan murid itu serta
menjadi teladan yang baik bagi peserta didik itu sendiri. Karena sejatinya murid itu meniru dan mencontoh apa yang kita kerjakan. Gitu. Nomor 6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa saya bacakan yang satu, kolaborasi antara semua pemangku kepentingan itu memfasilitasi murid dalam menanggapi mimpinya. Jadi kita dan warga sekolah ini paham bahwa jadi kita harus memberikan fasilitas yang lengkap kepada siswa. Jadi cara memberikan fasilitas yang lengkap itu tentu kita harus berkolaborasi, baik itu murid, siswa, guru, orang tua maupun komite dan masyarakat sekitar. Itu yang mungkin yang dapat saya tangkap di kalimat Rumpang yang nomor 6. Jadi menurut kalimat Rumpang yang telah kita rumuskan bersama tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa kita menginginkan siswa yang berkarakter, berakhlak mulia, dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Seperti beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mewujudkan impian ini? Tentunya akan terwujud ketika kita memiliki visi yang telah kita sepakati secara bersama. Dan dari visi tersebut kita bisa merencanakan bagaimana cara kita mengimplementasikan visi tersebut di sekolah kita ini, yaitu di sekolah SMP Negeri 24 Padang. Berikut izinkan saya dulu menampilkan visi yang sudah ada di SMP Negeri 24 Padang. Visi ini sudah berada sejak tahun 2021. Nah itu visi sekolah kita, yaitu berkarakter, berprestasi, menguasai iptek dan berbudaya lingkungan yang dilandasi dengan iptek. Jadi di sini sudah saya lihat di sini sudah tertanam atau tertuang profil pelajar Pancasila serta pendidikan yang berpihak kepada murid. Namun kita kembali lagi kepada Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita ini sudah selaras belum dengan impian kita bagi murid untuk masa yang akan datang? Kenapa Ibu? Sudah ya. Ini sudah bulat, sudah klop, sudah padat, gak panjang-panjang, tapi mengartikan semuanya. Gitu. Jadi jika sudah, mungkin kita tinggal mendiskusikan ya Bu ya. Mungkin tinggal mendiskusikan apa saja strategi yang akan kita rancang guna memberikan dukungan terkait program-program yang berpihak kepada murid. Mungkin itu lagi gambaran ke depannya. Dalam visi ini mungkin kita mencoba merancang strategi yang baik guna memberikan dukungan ataupun tuntunan kepada murid atau berpihak kepada murid itu sendiri. Dan sejatinya tujuan dalam pembuatan visi ini tentu memberikan yang terbaik kepada murid kita di sekolah SMP Negeri 24 Padang. Nah ini, baiklah, karena visi yang telah ada di sekolah ini sudah bulat atau sudah tidak ada lagi perubahan, mungkin izinkan saya menyampaikan visi yang telah kami rancang di ruang kolaborasi bersama Ibu Fasilitator kami, Ibu Eva Suzana, dan Ibu PP kami, Ibu Nurmira MPD. Kemarin itu kami merancang visi mewujudkan siswa yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Pada merancang visi ini kita mengambil perkasa perubahannya, yaitu mewujudkan siswa yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan merdeka belajar. Oke, sejatinya sebelum saya lanjut, mungkin Bapak Ibu ingin bertanya-tanya, apa itu perkasa perubahan? Nah, di sini dijelaskan, perkasa perubahan itu adalah bagian dari upaya untuk bisa mencapai visi yang telah kita rumuskan. Dalam tahap ini, kami diajarkan bagaimana cara merumuskan visi itu melalui tahapan bakja namanya. Ya, slide-nya. Apa itu tahapan bakjanya? Yaitu terdiri dari beberapa huruf. Yang saya tahu ini bakja ini berasal dari kata Sunda, bahasa Sunda kalau nggak salah.
Itu saya dapat dari referensi luar. Nah, apa itu yang disebut dengan bagja? Yaitu pertama kita harus membuat dulu pertanyaan utama terkait visi yang akan kita rancang. Dan setelah itu ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan terakhir baru kita atur eksekusi dari rencana visi kita tersebut. Mungkin ini gambarannya sedikit dari hasil kolaborasi kami kemarin itu. Yang pertama di tabel pertama itu adalah buat pertanyaan utama. Nah, di sini ada beberapa beberapa bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pertanyaan. Nanti dari pertanyaan tersebut kita ambil tindakan apa yang seharusnya dapat kita lakukan. Nah, di sini kami dalam hal merancang visi itu kami memberikan pertanyaan atau membuat pertanyaan yang masih tergambar atau yang masih ternaung di dalam pikiran kami, yaitu bagaimana saya dapat menciptakan siswa yang berprestasi dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tindakan yang kami ambil pertama yaitu mencari informasi dari berbagai sumber cara peningkatan prestasi siswa. Yang kedua, mensosialisasikan profil pelajar Pancasila pada seluruh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pembiasaan karakter yang baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, menerapkan strategi atau model pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, untuk buat pertanyaan ini yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung untuk tercapainya siswa yang berprestasi. Nah, mungkin itu pertama dulu dalam hal membuat pertanyaan. Selanjutnya itu ada ambil pelajaran. Jadi dari pertanyaan tersebut kita ambil pelajarannya. Yang pertama kita masukkan dulu pertanyaannya. Jadi untuk mengenali kekuatan atau aset potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, itu maksudnya. Jadi pertanyaan di sini siapa saja yang berpartisipasi dalam mewujudkan siswa yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, bagaimana cara yang dapat saya lakukan atau kami lakukan agar dapat mendorong anak untuk berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, apa saja indikator siswa itu dalam berprestasi. Nah, dari pertanyaan ini kami dapat menyimpulkan atau mengambil tindakan, yaitu dalam hal siapa yang berprestasi itu yaitu kolaborasi yang harus selalu ditingkatkan, dijalankan melalui kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua dalam mewujudkan siswa yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Menggali prestasi yang sudah ada atau sudah dimiliki anak dan memberikan apresiasi. Jadi yang ketiga, indikator siswa berprestasi yaitu siswa yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik. Itu pada ambil pelajaran. Nah, berikutnya gali mimpi. Nah, di gali mimpi ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ada itu dapat kita gunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan tersebut terwujud. Nah, ada pertanyaannya, apa harapan yang ingin dicapai dalam mewujudkan siswa yang berprestasi berkarakter profil pelajar Pancasila? Yang kedua, bagaimana perasaan saya apabila melihat siswa berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila? Yang ketiga, hal-hal apa saja yang mendukung terciptanya siswa yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila? Oke, dari pertanyaan itu kami mengambil tindakan. Pertama, harapannya yang ingin dicapai adalah siswa-siswa dapat menjadi pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu harapan kami, dan guru akan bahagia dan bangga apabila siswanya prestasi berkarakter profil pelajar Pancasila karena visinya terwujud. Yang ketiga,
menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap, serta memberikan teladan kepada semua pihak. Nah, itu pada tabel gali mimpi. Berikutnya tabel jabarkan rencana. Pada jabarkan rencana ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah yang diperlukan dalam rencana kita nantinya. Apapun pertanyaan yang akan timbul nantinya, mungkin antara lain, apa strategi yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan visi berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siapa pihak yang mengawasi saya dalam mewujudkan siswa yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, bagaimana usaha saya dalam mempertahankan keberlanjutan untuk mewujudkan siswa yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun tindakan yang kami buat di sini itu pertama, kami merancang model dan media pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan berbasiskan teknologi. Yang kedua, membiasakan 7S pada peserta didik. Mungkin di sini kita mengenal slogannya namanya 5S. Ya Bapak Ibu ya, ada salam, senyum, sapa, santun, sopan, santun, sopan, santun. Nah, berikutnya lagi menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya siswa yang berprestasi. Yang keempat, kolaborasi kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua dalam mewujudkan siswa yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang kelima, adanya pengawasan yang berkala atas berkelanjutan. Yang keenam, memberikan reward kepada siswa yang berprestasi. Yang ketujuh, memajang 6 dimensi profil pelajar Pancasila pada setiap ruang kelas agar nanti siswa tersebut dapat termotivasi atau tergerak dalam hal mengikuti proses pembelajaran. Berikutnya yang terakhir, pada tabel ambil atau atur eksekusi. Nah, di sini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Adapun pertanyaan yang timbul nantinya, mungkin siapa yang berpartisipasi dalam bertanggung jawab untuk mengawasi guru untuk mewujudkan siswa yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kapan saya dapat melaksanakan kegiatan yang dapat mewujudkan siswa yang berprestasi dan berkarakter tersebut? Jadi di sini kita dapat mendapatkan tindakannya antara lain yang berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengawasi guru adalah seluruh warga sekolah. Berpartisipasi dalam mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kepala sekolah dan pengawas sekolah bertanggung jawab dalam mengawasi guru untuk mewujudkan siswa yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengajak rekan sesama guru memiliki visi yang sama dengan kita. Yang keempat, membiasakan atau membudayakan slogan 5S tersebut. Dan yang kelima, selama berada di lingkungan sekolah, baik itu proses PBM, rekan sejawat dan murid. Jadi itu waktu yang saya dapat lakukan dalam melaksanakan kegiatan yang dapat mewujudkan siswa berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, berikut merupakan beberapa pertanyaan yang mungkin dapat kita gali dalam mewujudkan visi secara bersama, dalam mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Jika visi sekolah kita saat ini ada perubahan atau ada yang perlu kita ingin tambahkan, karena tadi tidak ada perubahan dan visi kita itu sudah bulat dan kita sepakati dan sesuai dengan harapan kita, mungkin pertanyaan ini hanya sebagai gambaran bagi kita dalam hal merancang visi tersebut. Nah, oke, baik, mungkin itu saja tampilan materi yang saya berikan kali ini terkait visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya mungkin dalam kegiatan ini saya minta dulu kesimpulan, mungkin ada kesimpulan dari Ibu selaku kepala sekolah mungkin terkait materi yang saya berikan tadi. Jadi dari apa yang sudah disampaikan tadi,
itu untuk membuat kesimpulan tentang visi dan misi sekolah ya. Karena kita SMP Negeri Kota Padang sudah melakukan visi sekolah, visinya itu 2021-2022, lanjut 2022 sekarang. Mungkin dengan adanya pembelajaran dalam mungkin di berdasarkan hasil rapat dengan Dewan Guru ya, karena memang harus dirapatkan dulu dengan Dewan Guru sehingga visi dan misi sekolah dan ada berita acara. Sekarang visi dan misi sekolah kita sudah tertera dalam dokumen 1, jadi tidak bisa kita ubah menjelang nanti 2023. Jadi kalau ditanya dari visi misi sekolah kita yang kemarin itu sudah mengarah ke profil pelajar Pancasila ya. Jadi kita lakukan yang dulu, nanti mungkin di tahun ajaran baru bisa kita ubah, kita sesuaikan lagi. Dan juga di saat itu anak-anak kita juga sudah IKN semuanya, sudah implementasi kurikulum merdeka semuanya, kelas 7, 8 dan sebagainya. Kalau sekarang kan baru kelas 7 dan kelas 8 yang kurikulum kita, kelas 9 dan visi kita yang terdahulu mungkin ada pembaharuan lah bagi sekolah kita dalam menciptakan visinya ke depan. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, mungkin visi ini akan dirubah di tahun berikutnya ya Bu ya, itu dibikin dulu perencanaannya, terus dilihat bukti konkretnya bagaimana. Dengan adanya CGP yang banyak di SMP 24 mungkin akan lebih membawa visi sekolah yang akan lebih baik lagi dan bisa menjadikan lembaga kita SMP 24 ini akan lebih maju lagi dari yang sekarang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan di sekolah SMP 24 dan juga rekan-rekan sejawat yang sudah membantu Pak Surya dalam melaksanakan program ini. Memang kalau Pak Suryanya berjalan sendiri mungkin tidak bisa ya Ibu-Ibu, jadi mohon bantuan kerjasama, gotong royong dan saling berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Surya. Sekali lagi terima kasih banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Rewira selaku PP yang telah memberikan penguatan kepada materi saya saat ini. Mungkin kita masuk saja kepada tahap kesimpulan. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan itu, yaitu jadi melalui visi yang telah kita diskusikan tadi itu dapat disimpulkan bahwa visi sekolah kita sudah lengkap dan padat dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dilandasi dengan iman dan takwa dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dalam perumusan visi sekolah, tahap awal bisa dilakukan dengan cara membuat prakarsa perubahan yang nantinya akan diolah melalui tabel Bagja, sehingga kita dapat merumuskan visi yang sesuai dengan harapan kita bersama untuk murid di masa yang akan datang. Sebabnya dalam mendidik murid itu kita harus melihat dan benar-benar murid sesuai dengan kodrat masing-masing atau apa kodrat alamnya dan di mana kodrat lawannya berada. Nah, sehingga nanti tercapailah kemerdekaan bagi murid tersebut. Oke, sekian penampilan dari hasil diskusi saya. Mungkin masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian dari Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.